kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu dengan materi, rencana, tindak lanjut, dan arahan penutupan yang akan dibawakan oleh Bapak Herois Anabuli. Kepada Bapak narasumber, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Bapak Agung, Ibu Grace, selaku host, Ibu dan Bapak Doni, rekan-rekan di studio. Ya, pertama-tama, tentunya izinkan saya yang tidak ada kok. Ataupun menjadi, ya kalau mau dikatakan yang pemegang delegasi dari Bapak Kepala Bidang, seharusnya sampaikan materi review, tindak lanjut, sekaligus dengan menutup kegiatan ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Ibu saudara sekalian sehubungan dengan materi. Jadi ini sehubungannya dengan materi ya, Bapak Ibu. Di review, saya mulai dengan review saja. Bapak Ibu, review ini adalah sebuah kilas balik dari keseluruhan proses penyelenggaraan orientasi yang sudah kita lakukan selama kurang lebih. Ada banyak sekali dinamika yang kita bangun di dalamnya, termasuk di dalamnya itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan, bagaimana kita coba untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul di pertemuan secara sinkronus maupun asinkronus dengan Bapak Ibu, karena pada saat kita proses pembelajaran melalui learning management system yang ada ini, tentu banyak hal yang perlu disesuaikan. Baik Bapak Ibu, esensi pertama dari review ini, kami perlu untuk menyampaikan bahwa hasil review semua admin host yang ada di video ini ataupun dari kami harus menyampaikan bahwa sebetulnya kelas ini tergolong kelas yang besar. Dinamikanya lumayan besar. Dan kemudian Bapak Ibu dalam penyelenggaraan ini perlu ada menjadi catatan bahwa kita masih menganggap bahwa proses pembelajaran dengan learning management system ini bukanlah sebuah proses belajar mandiri. Saya mengatakan demikian, kami mengatakan demikian. Ini karena terlihat Bapak Ibu cenderung masih harus ada pengendalian-pengendalian, cenderung masih harus kami arahkan untuk atau panitia mengarahkan Bapak Ibu untuk berada dalam satu zona di mana Bapak Ibu nanti akan menerima proses pembelajaran itu dengan baik. Dan bahkan tidak jarang Bapak Ibu ada banyak kendala yang sebetulnya setelah dipecahkan kemudian muncul lagi kendala baru yang sebetulnya karena akibat dari kita tidak menyimak apa yang menjadi penjelasan dia. Dan syukurnya di akhir dari review ini, Ibu, sampai dengan hasil terakhir sekalipun kuota kita, dalam artian bahwa dalam pertemuan di angkatan ke-55 ini, sebetulnya kita itu berjumlah 281. 281, tapi tercatat sampai dengan terakhir di dalam penyelenggaraan ini adanya itu cuma 267. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak mengikuti ini atau yang sudah dialokasikan waktunya atau sudah dimasukkan nominasinya untuk bisa mengikuti uh, angkatan ini, ternyata belum bisa mengikuti kegiatan ini, tentunya ada informasi yang pasti di Dinas Pendidikan selaku penyelenggara. Karena tentunya selaku panitia atau selaku penyelenggara dalam hal pelaksanaan kegiatan ini, kami di BPSDMD itu betul memperdomanikan data yang sudah disajikan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga apapun yang nanti menjadi masalah dalam nominasi atau nominasi Bapak Ibu saudara sekalian itu nanti dikasih dengan dinas. Jadi yang masuk di kami disesuaikan dengan apa yang berada di dinas. Laporan real soal apa yang menjadi capaian Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan pada hari pertama sampai dengan hari terakhir itu termasuk dengan catatan sistem, itu termasuk merupakan pelaporan terhadap proses penyelenggaraan. Bapak Ibu, kalau mungkin dalam pelaksanaan ini ada kemarin atau ada beberapa hari sebelum itu ada penyampaian yang terus menerus secara kontinu
dilakukan untuk Bapak Ibu adalah untuk memperbaiki bagaimana kualitas pertemuan kita lewat Zoom ini. Itu disampaikan pada Bapak Ibu, tentunya juga itu menjadi sebuah catatan yang perlu perbaikan-perbaikan yang saya kira itu dilakukan. Termasuk juga dalam Bapak Ibu kita menggunakan 3 sistem pertemuan. Pertama itu ada komunikasi lewat media WA, kemudian ada lewat LMS Pijar, yang Bapak Ibu kadang-kadang susah untuk masuk akibat dari akun, akibat dari perangkat, akibat dari jaringan yang kadang-kadang tidak mendukung. Dan kemudian pertemuan secara sinkronos ini kita gunakan Zoom meeting. Jadi kalau kita bandingkan ketiga sistem yang sudah kita lakukan tadi, atau dengan tiga platform yang kita gunakan, tentunya kita bisa melihat, Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada yang terlepas dari apapun yang sudah kita rencanakan dalam pelaksanaan. Saya harus mengatakan di terakhir bahwa sebetulnya dinamika paling besar yang ada dalam setiap gelombang ini ternyata sampai dengan saat ini masih dipegang oleh Kabupaten. Dinamika paling besar. Karena apa? Kalau kita lihat dalam kolom chat, kita lihat dalam dinamika yang terbangun dalam setiap interaksi Zoom meeting, termasuk di dalamnya pencapaian-pencapaian sampai dengan pada saat tanya jawab, itu besar sekali yang poin yang bisa dicapai di katakan. Nah, Bapak Ibu, dari hasil review ini, Bapak Ibu, tentunya kami juga berharap bahwa di penghujung pelaksanaan ini, seharusnya setiap item itu kita penuhi, kita lewati. Jadi kalau misalnya ada penjadwalan yang disampaikan ke tangan Bapak Ibu itu atau tinggal kolom chat ini, tentunya itu sudah menjadi konsumsi kita bersama selaku pemilik akun Zoom ini atau selaku orang yang menggunakan akun Zoom. Di mana jadwal itu tetap akan kita jalankan karena tidak ada waktu lain. 1 minggu alokasi untuk angkatan 50, berarti 1 minggu itu harus selesai. Soal pergeseran itu adalah menjadi tanggung jawab dari panitia penyelenggara ataupun nanti itu host ataupun admin. Yang penting bahwa penyajian jam pencapaian jam pembelajaran untuk Bapak Ibu dalam berorientasi ini tercapai. Jadi untuk Bapak Ibu saudara sekalian ini sampai dengan terakhir hari ini khusus untuk orientasi ini kita telah menjalani 45 jam pembelajaran. Akan tetapi dalam catatan sistem, capaian yang harusnya kita capai 96%, masih ada cukup banyak yang belum bisa mencapai 90%, sekalipun nanti yang tercatat dalam sistem ada sudah mencapai 100%. Terlihat Bapak Ibu, di perbandingan sistem adalah apabila ada yang belum menyampaikan atau belum mengupload rancangan. Sedangkan rancangan itu batas waktunya adalah 9.30 pagi tadi. Kami harapkan kami akan membuka peluang untuk Bapak Ibu sampai dengan malam ini 11.59 kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya atau rancangan inovasinya untuk ditayangkan, karena setelah ini Bapak Ibu kami akan melaksanakan evaluasi atas apa yang Bapak Ibu telah lakukan, sehingga itu nantinya akan terlihat dalam rencana itu. Kami akan memberikan waktu peluang untuk Bapak Ibu bagi yang belum waktu Anda itu masih ada sampai dengan 11.09 malam. Setelah itu Bapak Ibu tentunya semua sistem telah tertutup. Karena dengan demikian kami akan menutup sistem ini khusus untuk angkatan 55, karena angkatan ini atau akun ini akan kami alihkan untuk pemanfaatan di Kabupaten Flores Timur, Lembata, Sumba Barat, dan Sumba Tengah mulai hari Senin. Sehingga komunikasi-komunikasi selanjutnya itu akan terbangun lewat. Itu dengan kami. Nah,
ke selanjutnya, kita masuk di dalam rencana tindak lanjut. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, dan bahkan juga ada ketidakpahaman atau yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu adalah apa sih yang akan kita lakukan setelah ini? Kenapa kita diarahkan pada pembuatan inovasi atau menghasilkan sebuah inovasi? Yang pertama Bapak Ibu, diingat dalam tugas jabatan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu sebetulnya adalah orang-orang yang telah diangkat dalam profesionalisme atau dalam nilai-nilai profesional yang sudah melekat dalam diri Bapak Ibu. Dan untuk itu Bapak Ibu mau tidak mau Bapak Ibu harus menunjukkan seberapa besar, seberapa jauh profesional Bapak Ibu. Dan untuk itu tentunya poin tertinggi itulah yang nanti akan Bapak Ibu jadikan sebagai standar ukur dari pelaksanaan tugas Bapak Ibu saudara sekalian di tempat tugas yang telah diberikan pada Bapak. Bapak Ibu dihadirkan dalam orientasi ini, yang pertama adalah bagaimana mengenal sebuah poin, bagaimana mengenal sebuah nilai, dan bagaimana menerapkan sebuah nilai sehingga dia menjadi satu standar etika Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga betul-betul capaian Bapak Ibu nanti itu merupakan hasil capaian dari penerapan nilai dan etika berdasarkan aturan yang telah Bapak Ibu. Tidak heran Bapak Ibu kalau misalnya dalam rancangan yang Bapak Ibu lakukan, mungkin Bapak Ibu masih tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada di antara teman-teman selaku peserta, bukan yang sekarang, bahkan yang sebelumnya juga seperti itu, masih menganggap bahwa ini sebuah persyaratan. Membuat sebuah rancangan itu sebagai sebuah persyaratan saja, sekedar mengikuti apa yang menjadi arahan coach, kemudian sekedar memuat nilai-nilai berakhlak di dalamnya dalam poin itu, sekedar menemukan isu yang sebetulnya isu itu sebuah bukanlah sebuah isu yang APKL begitu ya, bukan sebuah isu yang APKL. Tapi diangkat sebagai suatu isu, seakan-akan ini menjadi satu hal yang besar. Tapi ingat Bapak Ibu, apabila isu itu adalah hal yang biasa, kemudian diangkat, akhirnya itu menjadi satu standar dari ukuran capaian sekolah Bapak Ibu. Atau bahkan juga dijadikan capaian standar untuk Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, sejauh ini kami tahu bahwa Bapak Ibu sudah sampai di penghujung. Karena kami tahu bahwa setiap saat itu ada alokasi waktu Bapak Ibu dengan para coach yang kami siapkan adalah orang-orang profesional yang akan membantu Bapak Ibu sampai pada tahapan bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah rancangan yang benar-benar nanti akan menghasilkan sebuah poin nilai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kami betul-betul berharap dari Anda sekalian, hari ini Anda mengupload semua rancangan Anda, lengkap dengan tanda tangan dari kepala sekolah, ada sebagai orang-orang yang menjadi mentor atau menjadi atasan langsung Bapak Ibu yang akan mengetahui, yang akan mengikuti bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan dalam proyek inovasi ini adalah betul-betul dalam pengawasan dan dibutuhkan di lembaga tempat Bapak Ibu ditempatkan. Setelah itu Bapak Ibu malam ini, besoknya kami akan mengalokasikan keseluruhan ini pada masing-masing coach sesuai dengan penguji, dengan tim pengujinya. Kemudian kami alihkan ke tim penguji untuk melihat sejauh mana dan seberapa jauh kedalaman daripada proyek inovasi atau penggalian isu yang Bapak Ibu lakukan. Dan selanjutnya akan diberikan rekomendasi di dalam catatan itu untuk bisa dilaksanakan atau tidak. Dan tentunya dengan catatan-catatan apa yang harus bisa Bapak Ibu capai untuk penerapan inovasi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, catatan itu Bapak Ibu akan melihat hasil catatan tambahan, perbaikan, atau bahkan juga pendalaman kembali, itu nanti di dalam catatan hasil penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu, dari hasil rancangan tadi, setelah disetujui, setelah diberikan poin hasil penilaian, dikembalikan pada Bapak Ibu untuk ditindaklanjuti. Di situ ada outputnya, apa-apa yang Bapak Ibu harus capai, harus mencapai dalam output. Dalam artian kan itu ada namanya kegiatan, ada langkah yang Bapak Ibu lakukan, terus dari langkah dan kegiatan ini kira-kira outputnya. Output itu adalah sebagai standar bukti yang nanti Bapak Ibu akan tunjukkan di kepala sekolah selaku
yang nanti akan memiliki inovasi itu, yang akan terus menjadi mentor atau mementori evaluasi ataupun mementori yang namanya inovasi Bapak Ibu saudara sekalian, dan sekaligus nanti output hasilnya yang berupa hasil fisik, hasil kegiatan itu nanti akan jadi penilaian khusus oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti akan diteruskan sebagai rekomendasi terhadap profesionalisme yang Bapak Ibu capai dalam pelaksanaan tugas ke dinas pendidikan. Saya kira secara berbincang itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu saudara sekalian dalam berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu ingat, kami ingatkan kembali bahwa yang namanya rancangan inovasi itu tidak terbatas pada bagaimana kita membuat sebuah rancangan. Tapi bagaimana rancangan itu bisa kita terapkan dan bagaimana kita menghasilkan satu output, bagaimana output ini nanti bisa menjadi satu, kalau mau dikatakan sesuatu yang nanti akan berhasil guna dan menghasilkan menyelesaikan permasalahan isu, itu nanti kita lihat adalah pelaksanaan ataupun penerapan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian review dan rencana tindak lanjut ini hanya sebuah materi karena ini menyangkut dengan materi review. Saya pikir bahwa tidak perlu ada yang perlu ditanyakan kembali. Dan ini hanya sekedar mengingatkan kembali pada kita sekalian, karena informasi yang kedua hal ini sudah disampaikan pada Bapak Ibu sejak awal sampai dengan terakhir pada proses bimbingan yang setiap hari Bapak Ibu lakukan selama 3 hari ke belakang. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan kaget kalau misalnya suatu saat nanti setelah penyelesaian ini atau setelah acara penutupan ini akan ada konfirmasi kembali kepada Bapak Ibu untuk mengkonfirmasikan sejauh mana pendalaman-pendalaman terhadap rencana tindak lanjut, terus pendalaman-pendalaman terhadap proyek inovasi yang Bapak Ibu lakukan, kekurangan-kekurangan untuk dilengkapi dan sebagainya, itu akan digunakan di WA untuk Bapak Ibu saudara. Jadi tentunya komunikasi kita akan berjalan sampai dengan benar-benar ini dianggap selesai saat Bapak Ibu nanti akan menerima sebuah sertifikat. Sertifikat itu merupakan tanda bahwa Bapak Ibu telah melewati proses orientasi. Dan demikian berarti dalam masa orientasi Bapak Ibu selama menjadi P3K, 2 hal penting. Yang pertama itu MOOC dan kemudian MOOC tentang tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu, termasuk di dalamnya itu dengan bagaimana hasil dari orientasi diri dan etika itu. Berarti ada 2 sertifikat yang Bapak Ibu akan berikan sebagai kekuatan Bapak Ibu untuk selanjutnya dapat dipergunakan pada tahap yang lebih besar. Lepas dari dua Bapak Ibu, saya kira sudah banyak hal yang kita sampaikan. Sampailah saya pada saatnya di mana saya juga harus mengakhiri kegiatan ini, masa orientasi ini, di mana kita sudah selama 1 minggu bersama-sama dalam sebuah diskusi, bersama-sama dalam sebuah ruang kelas, bersama-sama dalam membangun sebuah dinamika untuk pencapaian penyelesaian tahapan orientasi ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, di penghujung saya harus menyampaikan, yang pertama terima kasih untuk kita sekalian, karena ternyata apapun yang kita lakukan selama ini, sadar ataupun tidak sadar, kita sudah sampai di penghujung. Kita sampai di penghujung dan kita sudah menggunakan sistem itu, dan sistem itu secara tidak sengaja kita yang membuat perjanjian dengan sistem, dan sistem itu dengan sendiri telah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan terhadap sistem itu. Dan itu adalah potret diri kita. Dan terakhir kali Bapak Ibu, ada banyak dinamika dalam pertemuan ini, baik mewakili para media suara, narasumber, admin, host, dan seluruh yang bekerja ataupun seluruh yang membantu proses ini. Tentunya tidak jauh dari yang namanya ketidakpuasan atas pelayanan, tidak jauh dari apa juga yang rasanya ada rasa ketersinggungan, menggores lara dan sebagainya. Tentunya kami harus mengakui bahwa keterbatasan sebagai manusia tentunya selalu punya silap dan selalu punya salah. Untuk itu Bapak Ibu, saya kira bisa dimaklumi, dinamika itu tidak hanya berakhir di sebuah retorika,
tapi dinamika juga kadang-kadang berakhir di sebuah perpecahan. Ingat, Bapak Ibu telah melewati tahapan bagaimana kita mengutamakan pelayanan di Tuhan. Tentunya segala sesuatu tidak akan berada dalam perasaan bagaimana kita memilah mana yang harusnya kita lakukan dan mana yang tidak harusnya kita. Dan itu akan menjadi satu bekal terakhir untuk kita sekalian dalam pertemuan ini. Akhir kata Bapak Ibu, kalimat pemungkas dari kami. Kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu telah meninggalkan tugas selama kurang lebih 1 tahun. Tunjukkanlah pada tempat di mana Bapak Ibu mengabdi, bahwa selama 1 minggu lebih Bapak Ibu berada bersama-sama dengan kami, ada minimal ada sedikit poin yang Bapak Ibu capai, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses pelayanan tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sempat meninggalkan keluarga Bapak Ibu hanya untuk bertemu dengan kami, hanya untuk menyelesaikan tahapan orientasi yang sebetulnya harusnya untuk kita sekalian. Dan tentunya di dalam itu ada banyak juga yang kita harus tinggalkan. Saatnya sekarang kita kembali pada kehidupan kita, kembali pada proses pelayanan kita, kembali pada kehidupan kita sebagaimana mestinya. Dan untuk itu tentunya kami sampaikan terima kasih. Anda telah menyampaikan, Anda telah mengeluarkan waktu. Akhir kata Bapak Ibu, mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu hadirin undangan yang berada di studio berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Ibu Kabid GTK, Ibu Nini, kami menyampaikan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk yang waktu Bapak Ibu menyaksikan tahapan ini. Kita akan ketemu nanti terakhir di saat kita harus menerima hasil. Ingat bahwa hasil tidak akan mungkin sukses. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, kita sertifikat itu bukan cuma sebuah kertas, tapi minimal dia akan memberikan nilai tambah untuk hidup kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampaikan salam hormat kami untuk semua keluarga, tempat tugas Anda, dan mohon maaf atas semua pihak dan salah kami pada saat. Tepuk semua. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.